ada di antara kelompok-kelompok mereka yang beriman, yang saleh, yang dicurahkan rahmat oleh Allah, la yaghfirunallah, la yarhamunallah, wa yanqati'una minar rahmah, wa yanqati'una minal maghfirah, wa yanqati'una minal barakah wa taufiq. Tapi ada di antara mereka golongan yang keberadaannya adalah acak-acakan, Pak. Tidak satu kelompok di antara mereka, tapi ada yang di sana, ada yang di sini, ada yang di sana, ada yang di barat, ada yang di selatan, ada yang di utara, ada yang di timur, ada yang di tengah, ada yang di samping, ada yang di pojok, ada yang sedang duduk di tengah, ada yang duduk di kursi, ada yang nyandar di dinding, ada yang sedang di rumah, ada yang sedang bawa mobil, ada yang sedang bawa motor. Acak-acakan, Pak. Acak-acakan, kata Jibril. Allah putuskan rahmat untuk mereka. Allah putuskan rahmat untuk mereka. Padahal rahmat ini, Bapak Ibu, kunci untuk masuk surga itu rahmatullah. Kunci untuk masuk surga itu rahmat dari Allah, bukan salat. Salat tidak menjadi penjamin kita masuk surga, Pak. Bukan puasa. Puasa tidak menjadi penjamin kita untuk masuk surga, Pak. Bukan umroh atau haji kita yang berkali-kali, karena umroh haji bukan menjadi penjamin untuk kita masuk dalam surga. Bukan harta benda yang berlimpah ruah yang menjadi penjamin kita untuk masuk dalam surga. Bukan jabatan yang tinggi yang menjadi penjamin kita untuk masuk dalam surga, Bapak Ibu. Bukan tartil Quran, bukan bacaan Quran kita yang banyak yang menjadi penjamin kita masuk dalam surga. Wala sedekah. Dan bukan infak sedekah kita yang menjamin kita untuk masuk ke dalam surga. Wala zikrullah. Dan bukan zikir kita yang menjamin kita untuk masuk ke dalam surga. Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, ma miftahul jannah? Ya Rasulullah, apa kunci surga? Apa kunci surga? Kalau kita bilang, kalau persepsi kita, oh kunci surga adalah orang yang sholat, berarti orang yang tidak pernah sholat gak akan masuk dalam surga. Maka hadis Nabi yang menceritakan seorang tunasusila, seorang wanita malam, kupu-kupu malam, seorang PSK, pelacur, yang Nabi bilang dia masuk ke dalam surga, aku mendengar telapak kakinya sedang melangkah di dalam surga. Kalau mindset pola pikir kita salat adalah kunci masuk surga, berarti hadis ini tidak benar. Tapi apa faktanya? Seorang wanita yang tidak disolatkan atas jenazahnya karena dihukumin dia adalah seorang pelacur, Nabi mendengar kedua telapak kakinya masuk ke dalam surga. Yang kedua, seorang pekerja, Pak, hamil, Saiduhul Yahud, seorang karyawan, seorang pekerja, Saiduhul Yahud, yang punya usaha itu ownernya orang Yahudi, Pak. Ownernya orang Yahudi. Tapi masuk surganya bukan karena salatnya, dia tidak salat. Masuk surga bukan karena infak sodakonya, dia nggak bisa infak sodako, dia fakir. Tapi Allah masukkan dia ke dalam surga. Apa kelebihannya? Kalau wanita tadi, wanita tunasusila tadi memberi minum anjing, laki-laki ini apa? At-ta'ah was-sidqu wal amnu ila sayyidihi. Ketaatannya kepada bosnya, pimpinannya, kepalanya, walaupun Yahudi dia, bosnya Yahudi, pimpinannya Yahudi, tapi dia taat, nggak neko-neko dia. Jam sekian masuk dia masuk, jam sekian pulang dia pulang. Dia diamanahkan dengan hewan gembalaan yang banyak. Pagi dia keluarkan berapa ekor, masuk juga sama jumlah berapa ekornya, jumlah hewannya. Dia taat, dia amanah. Wa minas sidqihi, kejujurannya kepada saidnya yang Yahudi ini.
kepada bosnya yang Yahudi ini, pimpinannya, atasannya yang Yahudi ini. Wal amnu, dia bisa dipercaya. Ketika dikasih tanggung jawab, dia bisa dipercaya, betul-betul dia jaga tanggung jawabnya. Dia punya sifat, sikap responsibility, tanggung jawab atas apa yang diberikan kepada dia. Lalu dia masuk ke dalam surga, Pak. Dan banyak, kalau persepsi kita kunci surga adalah sholat, maka di neraka tidak ada orang yang masuk ke dalam neraka yang dia pernah sholat. Tapi fakta dan realitanya, begitu banyak hadis Nabi, tidak kurang dari 72 hadis Nabi yang bercerita orang yang sholat tapi ditempatkan di dalam neraka. Salah satunya, ini ra'aitu ta'ifatan min ummati akhadallahu sholatahum fatarallahu ala aujuihim. Apa kata Nabi? Aku melihat satu kelompok dari umatku yang Allah ambil sholat mereka, Allah campakkan ke muka mereka. Allah ambil sholat mereka, akhadallahu sholatahum, Allah ambil sholat mereka, fatarallahu ala aujuihim, Allah campakkan sholat itu ke muka mereka. Ada orang sholat tempatnya neraka, Pak. Artinya apa? Ibadah yang kita kerjakan bukan menjadi kunci, bukan menjadi asbab kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ya Rasulullah, ma miftahul jannah? Ya Rasul, apa kunci surga? Apa kunci surga ya Rasul? Nabi tidak menjawab sholat, Bapak Ibu. Nabi tidak menjawab as-saum, puasa, tidak. Nabi tidak menjawab al-hajj, haji, tidak. Nabi tidak menjawab qari'ul Quran, tidak, Pak. Orang yang baca Quran, tidak. Nabi tidak menjawab zakirun ila rabbi, zikrullah, orang yang zikir kepada Allah. Nabi tidak jawab itu, Pak. Nabi tidak menjawab al-munfik wal mutasaddiq, orang yang berinfak dan bersedekah. Nabi tidak jawab itu, Pak. Apa kata Nabi? Inna miftahal jannah li ummati, sesungguhnya kunci surga untuk umatku adalah rahmatan mir rabbihim, rahmat dari Tuhan, dari Allah.